Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini berencana untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Istana ini menggarisbawahi bahwa warga Gaza yang dievakuasi ini adalah mereka yang memerlukan penanganan khusus. Lalu seperti apa kira-kira mekanisme evakuasi yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan dampak apa yang akan terjadi dari rencana ini serta bagaimana situasi geopolitik saat ini di Gaza? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Mas Faisal Assegaf. Selamat malam Mbak. Sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin batin. Masih suasana Lebaran ya Mas ya. Dan juga bergabung bersama kita ada Komisi 1 DPR RI, ada Bang Jazuli Juwaini. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Jazuli. Selamat malam, Waalaikumsalam. Semua sehat-sehat, sehat dan sukses ya. Ya, amin. Terima kasih. Ya. Baik, kita ke Bang Jazuli terlebih dahulu. Bang, ini Presiden mengambil rencana untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza. Kalau menurut penglihatan ataupun juga pertimbangan dari DPR, apakah ini betul sudah dipikirkan mengenai efek yang akan terjadi? Karena rencana ini menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Yang pertama, saya sudah mendengar lama keinginan dan rencana ini dari Pak Presiden Prabowo, bahkan sebelum kabinet itu dilantik oleh Pak Prabowo, sebelum Presiden Trump juga dilantik. Saya sudah dengar rencana ini. Kalau kami di DPR, ya khususnya dari fraksi PKS, ini justru mengapresiasi dan mendukung program yang direncanakan oleh Pak Presiden Prabowo ini, karena ini bagian dari tanggung jawab kemanusiaan, bagian dari tanggung jawab sejarah, bagian dari tanggung jawab moral ya. Kita lihat setiap detik anak-anak tidak berdosa, ibu-ibu tidak berdosa, semuanya lansia tidak berdosa, meninggal dan terluka yang di Palestina. Tentu kita sebagai masyarakat dunia tidak boleh tinggal diam melihat kondisi dan situasi seperti ini. Ya, tentu langkah yang paling prioritas adalah bagaimana menghentikan genosida ini atau agresinya Israel ini. Kan Israel ini kan ke Palestina itu kan pendatang sebenarnya. Lalu kemudian dia eksis menguasai teritorial. Lalu orang yang punya kampungnya seperti dianggap tamu, bahkan jadi beban hidup, kemudian mereka harus diusir. Nah, dalam kondisi belum selesai agresi ini, tentu semua kita terutama Indonesia sudah tegas sikapnya, baik itu pemerintah, parlemen maupun masyarakat ya. Terbukti dengan demo selalu besar dilakukan di Indonesia dalam kancah politik. Pak Presiden Prabowo juga belum lama ini di Turki mengatakan tegas statementnya, dan juga kami di DPR dalam sidang-sidang IPU kemarin itu sampai membuat utusan Israel itu walk out karena kita ingin ada solusi yang real dan konkret di Palestina ini. Nah, dalam waktu yang sama tentu yang terluka ini tidak bisa kita biarkan. Terluka ini bukan cuma terluka hati loh, bukan orang karena pusing gitu, tapi tangannya terluka, kakinya terluka, tubuhnya terluka. Lukanya bukan luka tergores orang lagi ngiris bawang keiris gitu loh. Ini luka kena senjata. Bayangin. Iya kan? Baik, itu dari Bang Jazuli dari DPR tentunya ya, melihat bagaimana rencana Presiden Prabowo Subianto. Mas Faisal, kalau melihat rencana Pak Presiden sendiri Mas mengevakuasi 1.000 warga Gaza, ini momentum yang tepat untuk diambil? Kalau saya melihat ya aneh ya, karena seharusnya proses evakuasi itu, rencana evakuasi itu dibuat ketika ada gencatan senjata, itu 19 Januari. Kenapa rencana itu baru dimulai ketika gencatan senjata sudah berakhir? Israel sudah menginvasi Gaza, sampai sekarang udah menguasai 50% wilayah Gaza. Padahal Presiden Prabowo mengatakan rencana itu dari tahun lalu ketika di Shangri-La Dialog di Singapura, ketika dia masih menjabat Menteri Pertahanan. Kemudian ketika setelah dilantik, dalam pidato pelantikannya 20 Oktober dia juga mengemukakan itu. Artinya dari 20 Oktober sampai
19 Januari sebenarnya ada waktu untuk mengupayakan itu atau membuat langkah-langkah sampai proses evakuasi terjadi. Apalagi Trump sudah memberikan indikasi. Kalau sampai sebelum saya dilantik tidak ada gencatan senjata, maka akan ada neraka di Gaza. Artinya kan itu sebenarnya udah ada indikasi bahwa akan terjadi gencatan senjata oleh Trump. Harusnya Prabowo melakukan itu sekarang. Jadi ini aneh, apalagi pengumuman yang dilakukan Prabowo Rabu lalu itu berlangsung sehari setelah pertemuan di Washington DC. Kan Selasa waktu Jakarta. Itu Trump sama Netanyahu kembali mengemukakan ide untuk mengosongkan Gaza, artinya mengusir penduduk Palestina dari jalur Gaza. Sebenarnya apa yang dilakukan Trump ini hanya memperkuat ide yang pernah dilontarkan para pejabat Israel ketika perang awal. Oktober 2023 kan waktu itu Israel sudah mengupayakan agar warga sipil dikeluarkan dari Gaza ke Mesir dan Yordania agar tidak menjadi korban. Kan itu dari awal itu Israel sudah melakukan itu. Artinya apa yang dilakukan Prabowo sekarang, ini Indonesia berpotensi terjebak dalam agenda pengosongan Gaza. Karena kita tahu di lapangan yang berkuasa adalah pasukan Israel. Artinya untuk evakuasi itu sendiri ya harus berkoordinasi dengan Israel. Dan juga harus izin dengan Israel. Apa buktinya? Ketika Israel menghentikan 18 Maret tidak boleh ada lagi bantuan kemanusiaan. Kan sampai sekarang tidak bantuan kemanusiaan yang masuk. Apalagi ini untuk mengeluarkan orang-orang dari Gaza. Menarik nih Mas, karena kemudian narasi yang digunakan ini seperti terjebak ya. Dalam apa yang kemudian direncanakan oleh Trump. Dan Artinya ini hal yang tepat atau tidak kemudian diambil ya tentu oleh saja Presiden tidak. Prabowo Subianto. Ya kalau menurut saya ini tidak. Kalau misalkan Prabowo tetap memaksa dan itu kan konsekuensinya harus berkoordinasi dan izin dari Israel. Artinya itu akan menjadi kemenangan diplomasi buat Israel. Karena nama Indonesia sebenarnya sudah disebut oleh Trump sendiri bahwa Gaza akan dikosongkan ke berbagai negara, yang disebut itulah Mesir, Yordania, terus Indonesia. Terus juga kemudian ada berita bahwa Israel dengan Indonesia sudah sepakat untuk proyek contoh memindahkan 100 warga Gaza untuk bekerja di sektor konstruksi. Yang terakhir adalah Netanyahu menugaskan Direktur Mossad David Barnea untuk berbicara kepada beberapa negara untuk minta menampung warga Gaza. Itu beritanya kalau tidak salah 30 Maret. Artinya baru itu berita dengan pengumuman yang dilakukan Prabowo. Jadi waktu itu yang disebut itu adalah dalam berita itu adalah Somalia, Sudan Selatan dan Indonesia. Artinya kan saya kira ya nggak tahu lah ini kebetulan atau tidak, berita itu kan berderet terus walaupun dibantah oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi yang jelas momentumnya tidak tepat. Kenapa ketika waktu gencatan senjata itu tidak dilakukan? Kenapa baru sekarang ketika perang sudah terjadi lagi dan sulit untuk mengevakuasi? Baik, Bang Jazuli, menarik ini melihat apa penjelasan dari Mas Faisal Assegaf. Nampaknya rencana Presiden Prabowo Subianto ini terlambat untuk dilakukan, seperti terjebak dalam mekanisme yang sedang disusun oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengosongkan Gaza. Seperti apa, Bang Jazuli? Saya menghormati dan memahami kekhawatiran Mas Faisal ya, tetapi sekarang ini gencatan senjata itu kan dilanggar oleh Israel sendiri ya. Memang Israel ini kan dari dulu selalu melanggar perjanjian, melanggar gencatan senjata, melanggar semuanya dilanggar lah. Hukum internasional dilanggar, semuanya dilanggar. Nah, mungkin waktu kenapa baru sekarang kan menyiapkan untuk 1.000 orang di rumah sakit ini kan juga harus ada tempat ya, bednya harus jelas, rumah sakitnya harus jelas dan segalanya harus jelas. Kalau saya memahaminya seperti itu. Nah, orang-orang yang sakit itu menurut saya ada beberapa kemungkinan yang sakit karena korban bom, karena korban senjata yang ada di sana itu. Pertama, kita biarkan dia sampai sembuh dengan sendirinya, atau mereka akan menemukan ajalnya. Karena di sana rumah sakit yang representatif itu sudah tidak ada. Semua rumah sakit itu kan dibom, dihancurkan, dokternya pun dibunuh oleh kekejian Zionis Israel ini ya. Jadi yang pertama, kita biarkan orang-orang yang kena korban bom, kena korban senjata ini sembuh dengan sendirinya tanpa diobati, sampai dia sembuh atau dia meninggal dunia ya, menemukan ajalnya. Yang kedua, kita siapkan rumah sakit, umpamanya dibangun rumah sakit lagi di sana. Nah, dibangun rumah sakit lagi di sana itu pertama butuh waktu. Yang kedua, bisa dibom lagi sama Zionis Israel ini, karena Zionis Israel ini kan ngebom kapan saja dia mau. Atau umpamanya juga bikin kapal
kapal TNI kita jadikan rumah sakit. Ini juga sama, rawan kena bom dan diserang, ya kan? Nah, atau yang keempatnya adalah ya kita evakuasi yang sakitnya saja. Pak Prabowo itu clear ya bicaranya hanya yang sakit dan sampai dia sehat. Nah, kalau saya setuju dengan Mas Faisal, orang-orang yang tidak sakit, tidak terluka, tidak perlu direlokasi. Jadi kita harus bisa membedakan antara relokasi dengan evakuasi mengobati yang sakit. Dari 4 kemungkinan itu tentu kita harus melihat yang keempat itu kita obati sampai kita sembuh, sampai mereka sembuh. Kemudian bila perlu juga traumatiknya dihilangkan, habis itu ya kita kembalikan lagi. Kalau masalah harus koordinasi dengan Israel, memang faktanya otoritas yang ada sekarang itu di tangan Israel. Sehingga kalau umpamanya kita tidak koordinasi, bisa jadi yang menyelamatkan pun dihabisi juga sama mereka. Nah, karena itu dalam waktu yang sama, bagaimana umpamanya negara-negara seperti Turki, kemudian Indonesia, kemudian Malaysia, kemudian Qatar dan lain-lainnya itu bersepakat untuk menyetop agresi ini, melakukan diplomasi internasional. Artinya ini harus lebih cepat dilakukan oleh pemerintah-pemerintah, diantaranya yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa negara juga seperti Spanyol, Afrika Selatan, di Amerika Latin. Bagaimana negara-negara ini bisa bersatu menghentikan agresinya Israel ini, supaya juga ini simultan gitu. Oke, Bang Jazuli, kita tangkap poinnya. Ini juga tentunya menjadi alasan tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza. Misi kemanusiaan tentu yang kemudian menjadi alasan terbesarnya. Tapi mungkin Mas Faisal punya pendapat lain. Apakah selain misi kemanusiaan, ada hal lain yang kemudian melatar belakangi keputusan ataupun rencana yang diambil oleh Presiden? Tapi dijawabnya nanti ya, Mas Faisal. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ini pemirsa ke Indonesia, kami ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu pernyataan dari Menteri Luar Negeri Indonesia. Semuanya harus setuju. Sekali lagi, tidak dalam frame untuk merelokasi warga Gaza secara permanen, tetapi merupakan bentuk dari kepedulian kita untuk saudara kita yang anak-anak, yatim piatu yang ada di sana. Kita bicara dengan semua pihak, langkah-langkah apa yang mungkin harus dilakukan, sebaiknya dilakukan. Yang namanya konsultasi kan kita masih mencari alternatif, apakah mereka oke atau tidak, seperti itu. Ya pemirsa, tentunya kami juga akan ajak Anda untuk memperbarui bagaimana agenda dari Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah melakukan lawatan ke sejumlah negara di Timur Tengah. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami, ada Yohanes Leonardo yang saat ini berada di Kairo, Mesir. Ardo, bagaimana kemudian agenda dari lawatan Presiden Prabowo Subianto? Baik, selamat siang waktu Mesir, Kenana dan juga pemirsa TV One. Memang untuk lawatan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Mesir sendiri akan berlangsung pada mulai malam hari ini, karena rencananya pada pukul 18.30 waktu Mesir atau sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, ini Presiden Prabowo akan landing di Bandara Udara Internasional Kairo, Mesir, untuk kemudian nanti disambut oleh jajaran parlemen dari Mesir sendiri. Diantaranya ada Menteri Sektor Bisnis Republik Arab Mesir, kemudian ada Duta Besar Arab Mesir untuk Republik Indonesia, Duta Besar RI untuk Republik Arab, juga Republik Arab Mesir maksud kami, kemudian juga ada Atasé Pertahanan KBRI Kairo, Mesir. Lalu kemudian nantinya setelah disambut di Bandar Udara Internasional Kairo di Mesir, kemudian Presiden Prabowo akan mobilisasi menuju ke hotel untuk kemudian di sana akan bergabung bersama para diaspora dan disambut. Lalu kemudian besok pada pukul 10.30 waktu Mesir ini akan diagendakan pertemuan tatap muka dengan Presiden Mesir di Istana Negara yang rencananya ini akan membahas berbagai hal. Jika kita mengacu kepada lawatan kenegaraan Presiden Prabowo mulai dari tanggal 8 April kemarin ke beberapa negara di Timur Tengah, diantaranya sudah dilalui adalah Uni Emirat Arab dan juga
Turki pada kemarin dan juga hari ini, memang ada beberapa sektor terkait kerjasama yang dibahas oleh Presiden Prabowo dengan pemimpin negara di Timur Tengah tersebut. Di antaranya, yang pertama soal kerjasama di bidang industri maupun juga kemudian pengembangan energi terbarukan sampai ke investasi dan juga beberapa hal lain yang sektornya ini melingkupi dua negara atau perjanjian bilateral. Kemudian juga selain itu, komitmen yang dikedepankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraannya diantaranya terkait perdamaian dan juga perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena yang menarik ini, Kenan dan juga pemirsa, sejak keberangkatannya pada tanggal 9 April ini hari waktu kemarin, memang Presiden Prabowo mengatakan bahwa kunjungannya ke 6 negara Timur Tengah, ini diantaranya membawa misi perdamaian untuk perjuangan kemerdekaan warga Palestina juga isu-isu global, termasuk diantaranya terkait tarif Trump juga menjadi dalam salah satu pembahasan. Kemudian nantinya setelah berlangsung pertemuan besok pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dilakukan juga ada joint statement atau pernyataan bersama dari kedua belah pihak pemerintahan. Lalu terakhir nanti ada makan siang bersama, baru kemudian sekitar sore hari besok akan mobilisasi menuju ke Doha, Qatar untuk lanjutan lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Baru kemudian nanti ditutup dengan negara Baik, Ardo, terima kasih informasinya. Dari berbagai sektor tersebut tentunya kita berharap ada beberapa perjanjian yang menguntungkan dan juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Sementara demikian dari Kairo, Mesir. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan dari Kairo, Mesir. Itulah kemudian yang menjadi agenda lawatan dari Presiden Prabowo Subianto di 6 negara di Timur Tengah, Mas Faisal, misi perdamaian yang kemudian menjadi nafas ya, kemudian semangat yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau Mas Faisal sendiri melihat rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza yang menimbulkan pro kontra nih Mas di tengah masyarakat kita sendiri. Apa ada alasan lainkah yang melatar belakangi rencana Presiden tersebut? Kalau lihat dari pidato Presiden Prabowo sendiri, itu ada kesan rencana ini baru dilaksanakan, artinya mendadak. Mendadak kenapa? Karena dia bilang di pidato itu salah satu kalimatnya adalah saya akan segera mengirim Menteri Luar Negeri untuk berkonsultasi dengan pemerintah Palestina dan pihak-pihak terkait. Artinya walaupun sudah lama itu digaungkan oleh Prabowo, langkah-langkah ke arah situ belum ada. Artinya ini baru-baru mau mulai. Yang kedua, dia bilang bahwa mereka hanya sementara dan akan dikembalikan setelah situasi Gaza kondusif. Kondusif menurut Indonesia dengan Israel kan bisa beda. Dan belum tentu ada jaminan. Kalau Israel, kan kita tahu Israel sama Amerika sampai terakhir pertemuan di Washington itu, Netanyahu dengan Trump masih kukuh akan mengosongkan Gaza. Artinya begini, skenarionya Israel bisa saja mengizinkan Indonesia mengevakuasi, itu udah kemenangan diplomasi sendiri. Bisa jadi istilahnya ada berita Israel izinkan Indonesia evakuasi 1.000 korban luka dari Gaza. Karena kan di lapangan atas izin Israel baru bisa keluar. Nah kemudian tidak ada jaminan bahwa mereka bisa kembali. Karena kan Israel dengan Netanyahu ini kan punya agenda untuk kosongkan Gaza. Artinya 1.000 orang itu sendiri kalau memang sudah ada di Indonesia itu belum tentu bisa kembali. Kenapa? Karena sejak serangan 7 Oktober 2023 perspektif Netanyahu dengan Trump sudah berbeda tentang Gaza. Bagi Netanyahu dan Trump sejak serangan 7 Oktober 2023 Gaza akan selalu jadi ancaman buat keamanan Israel selama masih ada Hamas. Jadi perang akan terus berkepanjangan selama Hamas masih belum bisa ditaklukkan atau dihabisi oleh ini. Nah kalau sampai 1.000 orang itu diizinkan Israel, itu artinya kecil kemungkinan mereka bisa kembali ke Gaza. Nah selain itu kan ini ada bisa muncul resistensi di dalam negeri. Kenapa? Karena rencana ini muncul ketika pamor pemerintahan Prabowo kan sedang melorot karena isu politik, isu ekonomi, ya kan? Kan ada defisit anggaran, terus efisiensi anggaran. Itu yang ditakutkan masyarakat untuk memindahkan Indonesia. Ini kan baru memindahkannya aja dari Gaza sampai Indonesia butuh biaya sangat besar. Apalagi merawat mereka, kasih makan, ya di rumah sakit itu kan butuh biaya yang sangat besar. Ini akan menjadi pertanyaan dari masyarakat. Kalau ada katanya defisit, katanya efisiensi, kenapa dari mana anggarannya itu berasal? Itu kan akan jadi pertanyaan dari masyarakat. Betul. Seperti itu. Betul Mas Faisal. Bang Jazuli mungkin merespon ini bagaimana kemudian menanggapi resistensi, kekhawatiran juga yang mungkin ada di benak masyarakat Indonesia di tengah kondisi sekarang yang cukup sulit begitu. Ini bukankah akan menimbulkan masalah baru begitu mengingat adanya efek atau dampak yang ditimbulkan seperti tadi?
Saya berharap Pak Prabowo keliling ini memang juga untuk melakukan penggalangan kekuatan untuk menghentikan agresi Israel ke Palestina, terutama pembantaian yang ada di Gaza ini. Kita tentu mengapresiasi banyak masyarakat, warga masyarakat, kemudian ormas-ormas yang ada di Indonesia ini melakukan demo memprotes kebiadaban Israel, penjajahan Israel terhadap warga Palestina. Ini luar biasa ya, semangat masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat semangat masyarakat yang ada di Indonesia seperti ini, rasanya menentang anggaran untuk 1.000 warga Gaza yang terluka untuk diobati di Indonesia ini kecil. Orang yang menentang itu kebanyakan ini khawatir terjebak dengan programnya Trump dan siapa namanya Netanyahu itu yang paling banyak. Tapi kalau masyarakat Indonesia menentang anggaran lagi dipangkas, kemudian saya kira kecil kemungkinan karena mereka dengan keterbatasannya masyarakat Indonesia itu mengumpulkan uang untuk membantu masyarakat yang ada di Gaza. Nah, dalam keadaan pembantaian terluka yang banyak seperti ini, tentu selain demo, selain doa, kita kan harus juga melakukan langkah real dan konkret. Langkah real dan konkret tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat biasa. Tentu harus representasi pemerintah. Di sini saya melihat apresiasi kami kepada Pak Prabowo. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini kita lakukan. Ya, kalau persoalan momentumnya ada irisan dengan umpamanya relokasi dan seterusnya, itu memang karena sekarang ini lagi semua masalahnya lagi kemelutnya yang sedang terus pembantaiannya, terus statement ini dan itu dari Trump dan dari Netanyahu. Tapi Pak Prabowo kan sudah clear mengatakan ini hanya untuk diobati, selesai diobati kita akan kembalikan. Mudah-mudahan sebelum selesai perdamaian itu sudah terwujud. Persoalan si Netanyahu dan Trump menganggap Hamas ini adalah dengan label macam-macam. Ya kita juga dulu di Indonesia kakek nenek moyang kita pejuang itu dianggapnya macam-macam juga. Menurut saya Hamas adalah pejuang yang sudah menunjukkan ketulusan dan keikhlasannya untuk kemerdekaan negaranya dan bagaimana humanismenya Hamas memperlakukan para tawanan. Banyak mereka yang cium jidat, cium tangannya dari Hamas ya, tawanan-tawanan Israel, karena mereka melihat ternyata apa yang dilakukan oleh Hamas sekalipun untuk tawanan Israel itu tidak sesadis apa yang digembor-gemborkan oleh berita-berita yang bohong itu. Dan Hamas akan terus berjuang. Saya kira ini seperti kakek nenek moyang kita berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dulu. Sama sekarang tentu juga ada kelompok-kelompok lain ya yang bersama-sama Hamas yang bersatu untuk serius berjuang untuk kemerdekaan Palestina, dan ini harus kita apresiasi tentunya. Baik, patut untuk diapresiasi. Tapi kemudian yang menjadi pemikiran ke depan adalah ini seperti terkesan mendadak. Yang menjadi pertanyaan berikutnya begini Bang Jazuli, dari DPR apakah juga sudah mempertanyakan begitu kepada pemerintah? Nanti teknisnya akan seperti apa? Mekanisme evakuasi ini akan dilakukan bagaimana? Ditempatkan di mana warga Gaza ini yang akan dievakuasi ke Indonesia? Tapi dijawabnya nanti Bang Jazuli usai jeda pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan hadir menemani Anda. Ya baik pemirsa, Mas Faisal Assegaf dan juga Bang Jazuli, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, kami ajak Anda untuk memperbarui bagaimana kondisi terkini di Gaza bersama dengan relawan Gaza. Di sana ada Dr. Wahyu Bimantoro SPAN. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia Dr. Wahyu. Waalaikumsalam, selamat siang waktu Gaza Mbak. Ya, Dr. Wahyu, mungkin bisa dibagikan atau digambarkan kepada kita semua di sini. Saat ini kondisi di Gaza sendiri seperti apa? Ya, saat ini kondisi di wilayah utara memang relatif lebih tenang daripada di wilayah selatan karena tampaknya serangan-serangan lebih banyak di wilayah selatan dan di Gaza City. Terakhir kali ada serangan di sini kemarin sore, ya, di mana ada 3 korban. Tapi tidak ada yang meninggal ya. Satu pasien anak kecil masuk ICU karena ada pecahan bom masuk ke kepalanya. Kemudian
satu lagi pasien luka di punggung, satu lagi luka kecil aja. Saat ini masih yang di ICU masih kritis. Kemudian di luar masalah itu adalah masalah pangan, tetap kondisinya bahwa di sini tetap kekurangan makanan untuk masyarakat sini. Oke. Dan obat-obatan juga mulai menipis. Saya kira itu dulu sementara. Oke, dengan kondisi semacam itu, dokter, lalu bagaimana juga dengan distribusi bantuan? Apakah juga masih cukup sulit dibatasi tentunya untuk masuk ke Gaza sehingga masyarakat mengalami kesulitan seperti apa yang tadi diceritakan oleh Dokter Wahyu? Ya, distribusi kan memang masih di stop sampai dengan saat ini. Jadi distribusi bantuan masih di stop sehingga apa yang ada di sini adalah apa yang merupakan stok lama dari yang dulu-dulu. Jadi seperti itu. Sehingga yang tersisa ini harganya menjadi sangat mahal. Contohnya untuk telur kira-kira 1 butir harganya di sini sekitar Rp50.000. Kemudian untuk ikan mungkin 1 kilo sekitar 1,5 juta. Ya seperti itulah kira-kira di sini kondisinya. Sedangkan untuk daging dan protein lainnya sudah nggak ada di sini. Oke, itu, Mbak. Oke, lalu bagaimana kemudian warga Gaza bertahan dengan kondisi keterbatasan semacam ini dan serangan-serangan juga masih terus berlangsung di sana, dokter? Masih banyak juga. Kami di sini di wilayah utara juga masih, mungkin kalau hari ini sih 10 kali aja lebih ya. Tadi waktu Jumatan juga kami juga ada bom, walaupun ya mungkin sekitar 2 kilo dari lokasi kami. Tapi yang jelas semua masih ada seperti itu. Warga Gaza kalau ditanya masih bisa makan, mungkin masih bisa makan. Tapi dengan sisa-sisa yang ada, dan kebanyakan mereka makan dengan istilahnya kue humus namanya ya. Jadi mungkin seperti roti canai kalau di Indonesia itu, di mana memang nggak ada gizinya, tapi buat mereka itu sekedar mengisi perutnya saja. Kemudian juga mereka untuk bahan bakar juga mereka mengelola sendiri dari limbah plastik untuk mungkin bahan lampu dan sebagainya. Oke. Jadi mereka sangat kreatif untuk mempertahankan hidup mereka. Oke, dokter, apakah juga sudah mendengar mengenai rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia? Apakah kemudian di sana juga ada respon yang muncul dari rencana Presiden ini? Jadi begini Pak ya, ini isu-isu yang mungkin sekarang sedang ramai dibicarakan di. Ya. Prinsipnya kami sebenarnya menghargai segala usaha yang diniatkan untuk membantu warga Gaza. Tapi melihat kondisi di sini, kami sendiri agak mendapat protes dari teman-teman di rumah sakit setelah ada hal ini yang disampaikan. Jadi bahwa evakuasi ya, bukan relokasi ya. Evakuasi ini juga bukan tanpa risiko, sebab setahu kami bahwa setiap penduduk Gaza yang keluar dari wilayah Gaza, mereka tidak punya izin masuk lagi, tidak diperkenankan masuk lagi. Satu itu. Yang kedua, untuk evakuasi sendiri, setahu saya, mungkin saya bisa salah ya, setahu saya untuk keluar itu hanya boleh pasiennya, tapi tidak boleh pendampingnya. Jadi ini juga hal-hal yang mungkin perlu dipikirkan oleh teman-teman dari Indonesia, dan apakah cukup bijaksana mengirimkan pasien sejauh itu ke Indonesia. Jadi itu menurut kami ya. Kemudian kalau dari teman-teman sini sebenarnya mereka menurut kami mereka memprotes kami, sehingga kami harus menjelaskan bahwa ini bukan merupakan ide dari kami, sebab ide kami sederhana sebenarnya, karena sebenarnya pelayanan di sini tuh kualitasnya tidak kalah. Bahkan di rumah sakit Indonesia yang tidak terlalu besar ini, mereka punya fasilitas yang baik, cuman memang rusak saja dirusak oleh penjajah. Jadi menurut kami tetap nomor satu adalah hentikan serangan. Yang kedua adalah buka perbatasan untuk masukkan bantuan, karena secara skill, secara kemampuan saya perhatikan selama di sini mereka bagus sekali pelayanannya di rumah sakit Indonesia ini. Ya, saya hanya bisa membahas di rumah sakit Indonesia karena mereka karena saya di sini, jadi saya tahu benar. Oke, baik, Dokter Wahyu, artinya dengan adanya mengetahui rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza, kemudian tantangan dan kesulitan mungkin yang dihadapi dengan mekanisme evakuasi tersebut, apa yang sebetulnya mungkin bisa dilakukan sebagai suatu bentuk aksi nyata untuk bisa membantu warga Gaza di sana saat ini? Ya, itu tadi Mbak ya. Jadi kembali lagi bahwa
yang terpenting adalah dari pemerintahan, ya mungkin nggak cuma dari Indonesia, dari seluruh dunia adalah menekan pihak okupasi pendudukan ini bahwa ya ini kita harus buka bantuan, karena memang secara kemanusiaan itu salah bahwa menutup akses kesehatan, akses bantuan pangan itu adalah suatu kesalahan. Jadi tolong dibantu dalam hal ini, kemudian juga segera dikerjakan gencatan senjata. Itu menurut kami yang paling perlu dikerjakan sekarang. Oke, baik. Tentu kita tunggu bagaimana kemudian tindak lanjut tentunya aksi nyata yang bisa dilakukan oleh Indonesia tentunya untuk membantu warga Gaza di sana. Terima kasih Dr. Wahyu Bimantoro sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu dokter di sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Bang Jazuli, tadi menyimak juga tentunya apa yang disampaikan oleh relawan di Gaza sana, bahwa mengevakuasi warga Gaza tidak semudah itu ternyata. Ada aturan-aturan yang nampaknya ini juga cukup harus menjadi pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto. Apakah kemudian bisa kembali lagi ke Gaza, kemudian teknisnya seperti apa? Bagaimana Bang Jazuli? Iya, pertama saya harus mengapresiasi seperti orang-orang seperti Dr. Wahyu ini ya. Dan ini bukti nyata bahwa warga Indonesia ini akan berkorban apa yang mereka bisa berikan untuk membantu warga Palestina, termasuk kita punya rumah sakit besar dulu lewat Mercy, lewat Hilal Ahmar dan lain-lain yang ada di situ, termasuk yang tadi disebut oleh Dr. Wahyu. Tentu rumah sakit seperti ini tidak bisa ditutup. Artinya dia tetap melayani masyarakat yang ada di Gaza. Kemudian yang kedua, saya setuju bagaimana kita juga akan dorong pemerintah bersama-sama negara-negara lain membuka blokade bantuan ya yang dilakukan oleh si Zionis Israel penjajah ini. Saya kira ini juga penting untuk dilakukan. Kemudian berikutnya seperti yang sudah saya utarakan bahwa bagaimana Presiden Prabowo mampu menggalang kekuatan, kita berharap untuk menghentikan agresi dan genosida yang ada di Gaza dan Palestina. Dalam waktu yang sama yang tidak bisa terobati, ya tentu harus dicari cara, jangan kita biarkan mereka seperti yang saya katakan tadi, ada 4 kemungkinan harus dilakukan. Disitulah kita harus mengapresiasi Presiden Prabowo untuk keinginannya mengevakuasi. Adapun secara teknis ya biarkan menjadi PR-nya pemerintah, karena ini domainnya eksekutif ya. Dan saya yakin semua syarat-syarat seperti yang disampaikan oleh Pak Menlu tadi akan ditempuh dan akan dilakukan. Seluruh upaya teknis yang bisa dilakukan dan harus dilakukan agar minimal 1.000 orang yang akan diobati secara gratis di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Bang Jazuli, Mas Faisal, mungkin pesan yang bisa disampaikan oleh atas rencana Presiden Prabowo Subianto ini sehingga kemudian diperhitungkan betul setiap langkahnya secara hati-hati, mengingat ini tentunya juga masih terus timbul gejolak ya di situasi Gaza saat ini. Ya memang kalau penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina itu ada namanya politik demografi. Bagaimana mengurangi jumlah warga Palestina di wilayahnya sendiri agar bisa diganti dengan warga Israel, dan itu akan bisa diklaim sebagai istilahnya klaim wilayah itu atas nama demografi karena mereka yang dominan. Itu yang dilakukan. Nah, itulah yang dilakukan dengan agenda pengosongan Gaza. Sebenarnya ada satu hal yang belum dilakukan negara-negara Arab Muslim dan negara-negara Arab dan Muslim, dan ini saya kira pas dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Timur Tengah, harus menginisiasi kampanye global memberikan sanksi politik dan ekonomi terhadap Israel. Sanksi politik itu dalam arti negara-negara yang punya hubungan diplomatik, ada 13 negara Muslim, termasuk Turki, termasuk Uni Emirat Arab yang dikunjungi, termasuk Mesir,
termasuk nanti Yordania juga dikunjungi, itu harusnya mereka memutus hubungan diplomatik itu sebagai tekanan. Nah, sanksi ekonomi ya artinya negara-negara yang punya hubungan diplomatik tadi ataupun yang punya hubungan gelap dengan Israel dalam konteks ekonomi ya harus memutus hubungan itu. Selain itu juga harus Prabowo bisa mulai menginisiasi kampanye global bagaimana untuk melaksanakan surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta para tentara Israel yang pernah bertugas di Gaza. Saya kira itu yang belum pernah dilaksanakan dan itu yang harusnya diusahakan untuk memberi keadilan bagi rakyat Palestina. Baik, tentu masih banyak hal yang kemudian bisa dilakukan untuk membantu keluarga kita, saudara kita di Gaza, Palestina. Terima kasih Mas Faisal Assegaf, terima kasih Bang Jazuli Juwaini malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kita tunggu bagaimana kemudian nanti kira-kira rencana dari Presiden Prabowo Subianto ke depan melihat apa yang tengah terjadi di Gaza, Palestina.